Salam Patunggilan. Semoga semua tetap sehat, semangat, dan tetap menjadi berkat. Kita mulai persekutuan berayat kita masing-masing dengan bersama-sama melalui berayat kita menyanyi dari Kidung Jemaat 235, bait 1, bait 2, dan 7. Ku dengar berkat-Mu turun. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena pada saat ini Tuhan memperkenankan kami untuk mengadakan persekutuan di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan menguduskan kami, menjauhkan dari godaan mara bahaya. Kuasai hati pikiran kami, supaya kami mengerti kehendak-Mu, sehingga kami dapat bangun keluarga, bangun persekutuan di dalam Tuhan. Berfirmanlah, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai 21. Demikian dikatakan kepada kita. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?
Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu, bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Berbahagialah yang membaca dan melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, renungan pada saat ini saya beri judul Gereja sebagai catatan sipil. Saudara, bacaan kita dimulai dengan pertanyaan Filipus. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, kita mendengar jawaban Tuhan Yesus. Jawaban yang merupakan desahan Tuhan. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Saudara, pada pekan lalu kita sudah mendengar jawaban Tuhan Yesus kepada Thomas. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jawaban Tuhan Yesus kepada Thomas membawa kita paham bahwa untuk sampai kepada Bapa, manusia tidak perlu menggunakan metode, tidak menggunakan prosedur yang dirancang manusia. Karena Allah sebagai hakim atas hidup dan mati manusia ini, atau atas orang yang hidup dan yang mati, telah bersabda, aku mengampuni kamu. Manusia memperoleh keselamatan karena anugerah Allah semata. Nah, saat ini Tuhan Yesus menjawab kepada Filipus,
jawaban Tuhan Yesus ini mengajak kita melihat kembali pekerjaan Allah melalui Tuhan Yesus. Bahkan dalam ayat 12 disebutkan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dari jawaban Tuhan Yesus ini kita tahu bahwa Tuhan berbicara kepada para murid, kepada semua kita orang percaya. Oleh karena itu juga bersabda, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dari apa yang disabdakan Tuhan Yesus, kita melihat pekerjaan Allah membawa manusia kepada pergumulan gereja yang dibicarakan pada Konsili Trente. Konsili Trente itu terjadi pada tahun 1545 sampai 1563. Bahwa anugerah Allah yang sudah diterima oleh orang percaya harus dinyatakan dalam pekerjaan umat. Sehingga gereja sebagai persekutuan orang percaya ini seperti catatan sipil. Kita tahu apa yang dilakukan di catatan sipil, yaitu mencatat terjadinya peristiwa hukum yang terjadi pada diri manusia dalam buku akta. Sedangkan orang yang terkait dengan peristiwa hukum tersebut tidak pernah menerima akta. Orang itu hanya menerima kutipan akta. Apa artinya? Artinya bahwa kutipan akta itu menunjukkan bahwa orang itu sudah dicatat di dalam akta. Dan itu berlaku untuk sepanjang hidup manusia. Yang dicatat di dalam akta itu kelahiran. Ketika orang usia 17 tahun dapat KTP. Kemudian pada saat melangsungkan perkawinan. Juga ketika dia membatalkan perkawinan atau cerai. Yang terakhir ketika orang itu mati. Jadi perjalanan hidup manusia dari lahir sampai mati itu dicatat di catatan sipil, di dalam buku akta. Demikian juga orang percaya yang mendapat anugerah Allah, pengampunan dari dosa, adalah orang-orang yang menerima anugerah Allah itu dicatat oleh Allah. Yang diberikan kepada kita itu bukan catatan yang di sana, tapi semacam kutipan akta. Dan kutipan akta itu dimanfaatkan dalam hidup. Dari kelahiran sampai orang itu mati. Dan itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, bahwa kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan oleh Allah. Bahkan pekerjaan yang lebih besar. Kalau begitu, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya hidup menunjukkan kehidupan kita melalui perbuatan-perbuatan kita
bahwa kita adalah orang yang telah menerima anugerah Allah. Di GKJW itu ada 2 sakramen yang diberlakukan, baptisan dan perjamuan kudus. Pengudusan yang dianugerahkan oleh Allah melalui pengampunan dosa harus dinyatakan setiap saat. Ringkasnya, hidup kita yang sudah diampuni oleh Allah merupakan sakramen. Hidup kita ini merupakan sakramen. Harus dijaga kekudusannya. Dan kekudusan itu harus nampak dalam patunggilan kang nyawiji, lahir batin. Oleh karena itu, jika saya atau saudara, kita merasa ada hal yang melukai orang lain, atau mungkin kita terluka oleh orang lain, lalu kita berniat mundur dari persekutuan, dari guyupnya orang-orang percaya. Dari bacaan ini kita diingatkan bahwa niat tersebut nilainya sama dengan tidak menjaga kekudusan. Nilainya sama dengan punya kutipan akta tetapi tidak menggunakannya. Kan sama dengan orang tidak punya kutipan akta. Bapak Ibu, sekali lagi, gereja sebagai catatan sipil berarti gereja harus membangun kehidupan dalam perilaku sehari-hari untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pengampunan dosa, sudah mendapatkan anugerah Allah. Mari kita terus belajar mewujudkan anugerah ini dalam hidup kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 233. Roh Kudus turunlah, kita nyanyikan bait 1 dan bait 3. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman hari ini.
yang memanggil kami untuk menunjukkan anugerah pengampunan-Mu dalam kehidupan sehari-hari, supaya kebenaran-Mu boleh kami nyatakan, sehingga karya Tuhan mengasihi dunia dengan isinya boleh dialami oleh banyak orang. Kami serahkan keluarga kami, lindungi dan arahkan langkah kami, supaya kami mampu menunjukkan kehidupan ini sebagai anugerah, sebagai sakramen yang harus kami jaga kekudusannya. Berkati di dalam kami berkeluarga, berkati di dalam kami bekerja, berkati kami sebagai orang tua mendampingi anak-anak kami, berkati anak-anak kami di dalam mewujudkan tugas panggilannya, menghadapi tantangan kehidupan. Berkati kami semua di dalam keberadaan masing-masing untuk terus merasakan kasih Tuhan. Kami menyadari kekurangan kelemahan kami, ampuni kami. Kalau malam nanti kami beristirahat, lindungi kami dengan kasih-Mu, sehingga esok pagi boleh bangun dengan kekuatan baru. Kami serahkan rencana gereja kami, berkati semuanya. Kami mohon seru doa kami ini di dalam nama Yesus yang mengajar kehidupan kami untuk setia kepada-Mu setiap saat. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.